sebenarnya ini mulanya itu adalah tugas dari Prodi Teknik Kimia pada saat itu ya, pada tahun 1976. Saya baru menjadi dosen muda di sini 75, lalu 76 saya dan teman yang lain akan disekolahkan ke luar negeri. Waktu itu ada kerjasama Indonesia dan Prancis. Di sana kami belajar bahasa Prancis sebentar, dan setelah itu dikirim ke sekolah-sekolah yang sesuai. Saya dikirimkan ke Université de Poitiers di Poitiers, Prancis, dan ternyata di laboratorium katalisis. Ya, jadi sejak saat itu saya belajar tentang katalis dan katalisis. Dan tahun 81 saya pulang setelah 4,5 tahun belajar katalisis, dan sudah menjadi senang dengan katalisis itu gitu. Dan katalis ini selalu berdampingan atau bahkan mengisi dari teknik reaksi kimia. Jadi akhirnya teknik reaksi kimia dan katalisis itu dari sana gitu. Ya, kalau kesulitan terutama ya bahasa. Karena sebelum berangkat kami hanya sedikit sekali belajar di sini. Kedua, memang saya entah belajar bahasa asing itu saya memang agak kesulitan, jadi itu adalah kesulitan utama. Ya, mungkin saya harus mulai dulu apa itu teknik reaksi kimia dan katalisis ya. Teknik reaksi kimia dan katalisis itu adalah ilmu teknik yang mempelajari tentang penyelenggaraan reaksi kimia, dan kami di situ belajar untuk merancang dan mewujudkan katalis, proses kimia, dan sistem penyelenggaraan reaksi kimia tersebut untuk menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik itu adalah efisien, ramah lingkungan ya, sehingga nanti ekonomis. Jadi itu. Nah, karena seperti itu peran dari teknik reaksi kimia dan katalisis, maka sering teknik reaksi kimia dan katalisis itu dikatakan sebagai kunci keberhasilan berbagai teknologi konversi kimia ya, dalam meningkatkan nilai tambah atau melipat gandakan nilai tambah sumber daya alam. Nah, jadi itu kira-kira peran dari teknik reaksi kimia. Jadi sangat besar manfaatnya, sehingga tantangannya pun juga menjadi banyak begitu ya. Jadi kalau saya katakan seperti itu, maka kemajuan teknologi proses konversi kimia di suatu negara itu sangat ditentukan oleh kemajuan bidang teknik reaksi kimia dan katalisis di negara tersebut gitu. Jadi kalau kita lihat atau saya sampaikan tadi bahwa kemajuan industri kimia di suatu negara itu sangat tergantung pada kemajuan bidang teknik reaksi kimia dan katalisis. Dan menurut saya Indonesia masih sangat lemah, atau lemah lah itu ya. Ditambah juga sebenarnya bukan hanya itu, harus ada sistem inovasi kalau saya katakan, yaitu terdiri mungkin dari lembaga-lembaga yang mengembangkan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian industri, dan kemudian ada masyarakat ekonomi gitu. Nah, itu harus bekerja sama secara harmoni ya, bersinergi secara yang harmonis untuk menghasilkan produk-produk inovasi. Nah, jadi kerjasama antara lembaga penelitian juga universitas itu dengan industri mutlak diperlukan untuk mengembangkan proses konversi kimia tadi itu.
tantangannya adalah, kalau kembali ke pertanyaan tadi, tantangannya adalah memang kita juga masih lemah dalam pengembangan teknologi. Kedua juga sistem inovasinya belum terbentuk, ya, belum terbentuk dengan baik. Yang harusnya setidaknya ada lembaga penelitian atau perguruan tinggi dengan industri. Kalau bisa kemudian ada pemerintah, ada masyarakat ekonomi yang membantu gitu. Nah ini masih agak sukar pada tahun itu, sangat sukar. Sekarang saya sudah mulai banyak partner, tetapi kan ini belum tentu untuk teman-teman yang lain. Jadi kira-kira kalau disebut tantangannya adalah kita juga masih lemah, kemudian sistem inovasinya belum terbentuk dengan baik gitu. Kerjasamanya itu belum saling percaya untuk bisa bekerja sama. Ya, sebenarnya banyak yang sekarang sedang kami kerjakan, tetapi yang banyak diributkan di mana-mana kan pengembangan bahan bakar nabati. Ya, jadi sejak 2009 kami itu bekerja sama dengan Pertamina untuk mengembangkan berbagai katalis. Awalnya katalis nafta hydrotreating, kemudian berkembang terus sampai pada tahun 2010 kami mulai mengembangkan katalis untuk mengkonversi minyak nabati. Minyak nabati salah satunya adalah minyak sawit, dan kami selalu pakai minyak sawit karena saat ini memang minyak sawit sangat berlimpah di Indonesia. Jadi kami mengkonversi minyak sawit menjadi berbagai bahan bakar. Jadi ada sebagai diesel, jadi diesel kami sebut diesel nabati biohidrokarbon. Kemudian kalau kita konversi minyak kelapa atau minyak inti sawit, ini akan bisa melalui 2 tahap akan menjadi aftur. Itu sedang kami. Yang juga penting adalah minyak sawit kami konversi menjadi bensin. Nah, ini yang paling sekarang paling banyak jadi berita di mana-mana gitu. Jadi itu yang sekarang kami kejar. Katalisnya sudah jadi, katalisnya sudah bagus, tapi untuk mewujudkan kita harus mengembangkan prosesnya, ya, dan peralatannya. Jadi kami sekarang sedang merancang alat dan proses yang kemudian kalau menyelenggarakan reaksi tersebut menjadi tadi efisien, lalu ramah lingkungan. Yang itu tentang proses konversi, ya, tapi kami juga ingin katalisnya itu, kan kebutuhan katalisnya jadi besar. Kalau di laboratorium kebutuhannya cuma 5 gram, 10 gram. Nah, tapi kalau untuk komersial tuh kami bisa mengisi reaktor jumlahnya 10 ton, ya. Kami pernah juga katalis kami dipakai di Pertamina jumlahnya 32 ton. Jadi harus ada pabrik katalis. Dan kami sangat ingin membangun pabrik katalis tersebut. Yang paling berkesan adalah ketika katalis kami sukses digunakan di skala industri. Yang pertama, ya, kalau sudah beberapa kali sudah mulai biasa. Tapi yang pertama kali, ya tadi kalau di sini di Laboratorium Teknik Reaksi Kimia Katalis, kami hanya menggunakan katalis itu jumlahnya mungkin gram-graman tadi itu 2 gram, 10 gram itu sudah banyak. Untuk mereaksikan itu 10 gram sudah banyak. Nah, tantangan pertama yang diberikan pada kami adalah dari Pertamina itu digunakan di unit komersial, jumlahnya waktu itu 4 ton. Pertama, ya, yang kami hanya biasa membuat skala gram-graman, sekarang harus membuat dalam jumlah yang besar dan digunakan di industri. Nah, waktu itu sudah digunakan berjalan. Kan kalau menjalankan alat seperti itu lama, ya, jadi mulai dari memanaskan dulu,
mengalirkan hidrogennya dulu dan sebagainya. Itu kira-kira seminggu, kemudian minyak yang diproses mulai masuk, keluarannya diperiksa. Nah, diperiksa apakah bisa memenuhi targetnya gitu. Dan dari malam jam 10 itu sudah mulai pemeriksaan. Biasa awalnya pasti belum memenuhi target konversi. Tapi berjalan waktu, kemudian keluarannya makin baik. Tapi pada saat itu selalu dikatakan target tidak tercapai gitu. Nah, ada kawan yang dari Pertamina yang sangat yakin dengan katalis yang kita kembangkan bersama, kerjasama pengembangan tadi, kami dan R&D Pertamina. Dia yang menguji di skala pilot, dia sangat yakin nggak mungkin ini karena katalis ini selama kami uji di pilot plant sangat bagus, sih nggak mungkin nggak berhasil gitu. Jadi ini pasti alat analisanya salah. Dia ngotot seperti itu sampai akhirnya didatangkan alat analisa dari unit Pertamina yang lain. Ini percobaan di Dumai didatangkan, saya lupa dari mana, dan kemudian dianalisa siang jam. Jadi kita komunikasi terus jam 10, jam 12 malam semua itu memonitor kinerja dari katalis yang sedang bekerja di Dumai sana. Dan sampai pagi jam 7, jam 8 dinyatakan belum berhasil. Hanya kira-kira jam 10, 11. Nah, itu karena ada alat baru yang didatangkan dari unit lain dan diketahui ini ternyata berhasil dan bahkan kinerjanya sangat bagus. Nah, pada saat itu saya sedang di jalan sehingga dapat kabar dari SMS ya, waktu itu SMS. Nah, itu senang bukan main. Itu yang saya paling senang dalam pengembangan katalis. Mungkin sebenarnya nggak tergantung pada 100 tahun ITB ya. Saya sendiri juga sudah harus sebentar lagi pensiun, tapi ada beberapa hal yang saya inginkan dan mudah-mudahan itu akan terwujud sebelum pensiun, dan bagus juga kalau bertepatan dengan 100 tahun ITB. Yang satu adalah pabrik katalis. Pabrik katalis ini sudah saya rintis 2 tahun yang lalu, bekerja sama dengan beberapa industri. Tetapi sampai sekarang ini izinnya pun belum turun gitu di sisi industrinya, bukan dari ITB. Nah, saya senang saat ini saya sedang berjuanglah untuk izin itu supaya segera keluar. Dan kalau itu keluar di saat-saat sekarang, kemungkinan tahun 2020 pabrik itu sudah mulai bisa beroperasi. Nah, saya senang sekali kalau itu kemudian bisa. Yang kedua, lab teknik reaksi kimia dan katalisis itu mendapat bantuan banyak dari Ristek Dikti sejak 2017. Jadi alat kami sangat banyak tadi kalau di lab kami tadi, di sebelahnya, di bawah. Selain dari industri, dari Kemenristek Dikti ada peralatan yang sangat banyak. Jadi sekarang sudah tersebar, tidak bagus sebetulnya, meletakkannya juga sudah berdempet-dempetan. Mungkin 2 tahun yang lalu juga ada alumni yang ingin membantu saya, Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalis, untuk membangunkan gedung. Dan sekarang ini sedang mendesain gedungnya itu. Menurut arsitek itu kalau sudah selesai semua izinnya beres, siap membangun, itu mungkin 8 bulan selesai. Dan kalau 8 bulan semua izin nanti selesai di awal tahun 2020, maka pada 2020 juga Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalis itu juga terbangun. Jadi senang juga kalau itu bisa ya. Dan proses-proses tadi yang saya ceritakan, ada proses untuk kami sebut prosesnya teknologi proses merah putih ya, karena dari awal katalis kami yang tadi berhasil saya ceritakan itu oleh beberapa alumni, mereka sebut katalis merah putih, dan saya senang dengan istilah itu. Jadi istilah itu tetap kami pakai sampai sekarang.
bukan untuk seperti yang heroik gitu, nggak hanya begitu, tapi memang ini juga menghargai almarhum alumni yang mengusulkan nama itu, dari nama itu saya pakai terus. Nah, di antara itu kemungkinan besar di tahun 2020 juga dari proses yang 3 tadi, bioaftur, lalu diesel nabati, biohidrokarbon, lalu biogasolin, kemungkinan besar juga tahun 2020 itu mulai ada penerapannya di skala besar. Nah, dan itu juga barangkali bisa jadi sumbangan kami, saya dan teman-teman saya di Laboratorium Teknik Reaksi Kimia pada ulang tahun 100 tahun ITB gitu.